Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya Iqbal Juliansyah dengan nomor NIM 2310 1140 2308. Hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman yang penting. Kita akan mempelajari konsep-konsep fundamental seperti percabangan, perulangan, array, dan function dalam bahasa pemrograman C++. Untuk materi yang pertama, mari kita mulai dengan percabangan atau kondisional. Percabangan adalah sebuah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Percabangan dapat membuat program lebih fleksibel dan dinamis dalam menghadapi berbagai situasi. Ada beberapa macam bentuk percabangan dalam bahasa C++, yaitu yang pertama if, percabangan yang memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Yang kedua ada if atau else, percabangan yang memiliki dua blok pilihan, yaitu untuk kondisi benar dan kondisi salah. Yang ketiga ada if atau else if, percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan dengan setiap blok memiliki kondisi sendiri. Yang keempat yaitu ada switch atau case, percabangan yang memilih salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai variabel atau ekspresi. Sekarang, materi yang kedua, mari kita bahas tentang perulangan atau loops. Perulangan atau loops adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang selama memenuhi kondisi tertentu. Dengan menggunakan perulangan, kita bisa menghindari penulisan kode yang berulang-ulang dan tidak efisien. Dalam bahasa C++, ada tiga jenis perulangan yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada perulangan menggunakan for. Perulangan yang memiliki jumlah iterasi yang sudah ditentukan sejak awal. Biasanya digunakan untuk mengulang kode berdasarkan nilai variabel counter yang bertambah atau berkurang setiap iterasi. Yang kedua ada perulangan while. Perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan bernilai true atau benar. Biasanya digunakan untuk mengulangi kode berdasarkan kondisi yang tidak pasti atau bergantung pada input pengguna. Yang ketiga ada perulangan do while. Perulangan yang mirip dengan while, namun perbedaannya adalah pada blok kode akan dieksekusi setidaknya sekali sebelum mengecek kondisi. Biasanya digunakan untuk mengulang kode yang membutuhkan validasi setelah eksekusi. Topik berikutnya, yang ketiga adalah array. Array dalam bahasa C++ adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Jenis-jenis array yaitu ada array satu dimensi, kumpulan elemen dalam satu baris atau satu kolom. Yang kedua itu ada array dua dimensi atau disebut dengan matriks. Terdiri dari baris dan kolom, mengatur elemen dalam bentuk baris dan kolom. Array sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola data dalam program. Dengan array, kita dapat dengan mudah mengakses, memanipulasi, dan mengolah sejumlah besar data dengan cara terstruktur. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang function. Apa itu function? Function adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi dapat menerima input atau parameter dan mengembalikan output atau nilai balik. Fungsi juga dapat membantu membuat program menjadi lebih modular, terstruktur, dan efisien. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang function adalah cara mendeklarasi dan mendefinisikan fungsi. Deklarasi fungsi berisi nama, tipe, dan parameter fungsi. Definisi fungsi berisi tubuh yang berisi instruksi-instruksi untuk menghasilkan nilai balik fungsi. Cara memanggil fungsi, fungsi dapat dipanggil dari program utama atau fungsi lain dengan menyebutkan nama fungsi dan memberikan argumen yang sesuai dengan parameter fungsi. Perbedaan antara prosedur dan fungsi, prosedur adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai balik, sedangkan fungsi adalah fungsi yang mengembalikan nilai balik. Prosedur biasanya digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak memerlukan hasil, seperti mencetak, input, atau mengubah nilai variabel. Fungsi biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data yang memerlukan hasil. Jenis-jenis parameter pada fungsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu parameter input dan parameter output. Parameter input adalah parameter yang digunakan untuk memberikan nilai masukan ke fungsi. Sedangkan parameter output adalah parameter yang digunakan untuk mengembalikan nilai keluaran dari fungsi. Berikut adalah contoh input codingan yang saya buat yang berisikan dari percabangan, perulangan, array, dan function menggunakan bahasa C++. Oke, berikut ini saya sudah menyiapkan contoh input codingan yang berisikan percabangan, perulangan, array, dan function menggunakan bahasa C++. Untuk yang pertama itu ada struktur percabangan.
Dalam codingan tersebut, terdapat penggunaan percabangan dengan if untuk mengecek apakah pengguna telah selesai memesan, melalui pilihan 0 yang mengubah status variabel selesai menjadi true dan mengakhiri perulangan. Itu strukturnya terdapat di ini. Untuk yang kedua itu terdapat struktur perulangan atau loop. Dalam kode tersebut, digunakan perulangan while untuk terus menerima input pilihan dan jumlah makanan dari pengguna sampai pengguna memilih untuk selesai atau memasukkan angka 0. Ini. Lalu yang ketiga, terdapat struktur array. Pada contoh tersebut, array digunakan untuk menyimpan pilihan dan jumlah makanan yang dipesan oleh pengguna. Array pilihan digunakan untuk menyimpan nomor pilihan makanan, sedangkan array jumlah menyimpan jumlah makanan yang dipesan sesuai dengan nomor pilihan. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada struktur function. Dalam kode tersebut terdapat dua function, yaitu tampilkan menu untuk menampilkan daftar makanan dan hitung total untuk menghitung total harga pesanan. Dan kemudian kode tersebut menggunakan array untuk menyimpan pilihan dan jumlah makanan yang dipesan oleh pengguna. Terdapat perulangan while yang berjalan selama pengguna belum menyelesaikan pesanannya dengan memasukkan pilihan 0 sebagai tanda selesai. Setelah selesai, program akan menampilkan total harga pesanan dihitung dengan fungsi hitung total. Sekarang mari kita jalankan programnya dan lihat bagaimana caranya pengguna memesan makanan. Sekarang kita sudah mendapatkan output yang menampilkan daftar makanan. Kemudian, pengguna memilih daftar makanan serta harganya. Yang pertama, contohnya kita memilih 2 porsi nasi goreng, yaitu memasukkan angka 1, kemudian jumlah makannya 2. Lalu kita memilih lagi 1 porsi soto ayam, yaitu memasukkan pilihan makanan nomor 3, dan jumlah makanannya 1. Selanjutnya, kita memilih 4 porsi es teh, yaitu masukkan pilihan makanan nomor 5, kemudian jumlah makanannya 4. Setelah pengguna memilih selesai, pengguna akan memasukkan dengan angka 0. Kemudian, program akan menghitung total harga dari pesanan yang dipilih. Nah, total dari harga pesanan yang dipilih oleh pengguna yaitu sejumlah 52.000. Nah, jadi itulah cuplikan singkat tentang dasar-dasar pemrograman dalam bahasa C++. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami konsep-konsep penting dalam pemrograman. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.